Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian? Selamat datang di channel Rubianti Dewi yang akan memberikan pengajaran tentang pembelajaran bahasa Inggris dan matematika. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan tentang hal-hal yang perlu disiapkan dalam mempelajari bahasa Inggris. Ya, ini persiapan, jadi ini adalah dasarnya. Yang pertama adalah buku tulis. Ya, buku tulis seperti biasa, yaitu untuk mencatat, mencatat hal-hal yang penting dan sehubungan dengan pembelajaran. Yang kedua, jangan lupa alat tulisnya, yaitu pulpen. Nah, itu udah serangkaian. Dan yang ketiga, jangan lupa membawa stabilo atau mempersiapkan stabilo. Untuk apa? Yaitu untuk menandai hal yang penting dan untuk menebalkan atau mengkotaki rumus dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris juga ada rumus ya. Rumus seperti rumus matematika juga gitu. Jadi matematika juga ada rumus, itu kan perlu dikotakin. Nah, bahasa Inggris juga gitu. Seperti tenses gitu kan. Rumus untuk simple past tense apa? Rumus untuk simple present tense apa? Jadi itu semuanya perlu dikotakin sebagai hal yang penting. Tanda bahwa ini adalah penting untuk diingat atau dihafal gitu. Nah, yang ketiga adalah keempat buku panduan ya, buku panduan dalam belajar bahasa Inggris ya. Nah, buku panduan apa yang perlu? Ya, saya sejak tahun 2001 itu membuka kursus. Awal membuka kursus itu bersama teman ya, mau buka kursus gitu kan, lalu teman itu mengajak saya mengunjungi beberapa tempat khusus gitu. Kami berdua pergi, akhirnya kami bedah itu semua buku-buku les bahasa Inggris gitu ya. Ada beberapa tempat dan kita bedah, dan akhirnya saya memutuskan bahwa untuk saya pribadi ada 2 buku yang saya pakai untuk les bahasa Inggris sejak 2001 dan saya nyaman dengan buku itu, yaitu buku New Standard English Readers for Elementary Schools. Nah, ini buku ada 8 level ya. Ini level 1-nya, yang ini level 2-nya, ini level 3, ini level 4, ini level 5, level 6, dan level 7, level 8. Jadi ada 8 level untuk mempelajari bahasa Inggris sampai mahir. Nah, ini adalah belajar bahasa Inggris dasar ya, 8 level. Jadi, kalau menurut saya untuk bagi adik-adik yang baru mulai mempelajari bahasa Inggrisnya itu sejak kelas 1 SD yang sudah mengenal huruf dan membaca, bagus menggunakan buku ini. Buku ini itu bergambar ya. Bergambar dan dia tidak padat. Jadi gampang gitu ya, tidak berwarna juga dan tidak padat ya. Jadi tidak membosankan buat anak-anak SD maupun anak-anak lanjutan gitu. Jadi apabila ini sudah dipelajarin, ini ada 8. Nah, untuk mendapatkannya bisa lihat di bawah ini ya. Ada Shopee saya juga, yaitu Rubianti Dewi. Di situ juga ada menjual produk ini. Nah, yang kedua, bagi adik-adik yang belajar bahasa Inggrisnya itu mulai dari SMP atau kelas 6 sampai SMA ataupun kuliah, yang bagus dipelajari apa buku panduannya ini. Saya menggunakan ini dalam mengajarin bahasa Inggris, Chapman ya. English Grammar and Exercise, ada 4 level dia. Ini levelnya 4, ini level kedua, ini level 3, dan ini level 4. Nah, kenapa buku ini saya rasa lengkap? Apabila keempat level ini kita pelajari, insya Allah kita udah akan mahir dalam mengenal tata bahasa ya. Tata bahasa itu adalah grammarnya bahasa Inggris. Nah, ini sudah saya praktekkan sejak tahun 2001 saya mengajar bahasa Inggris. Mungkin adik-adik yang tinggal di Jalan Seksama pernah belajar, yang pernah kenal sama saya, yaitu saya dulu pernah buka Sabrina Course ya. Alhamdulillah ya. Jadi buku ini padat ya, buku ini padat
dan berisi tentang penjelasan dan latihan-latihan dalam bahasa Inggris. Jadi memang ini agak sedikit monoton, jadi tugas guru yang akan memberikan variasi dalam mengajarnya. Cuma ilmu ini sangat-sangat bagus, buku ini sangat-sangat bagus, ada 4 level. Nah, untuk mendapatkannya juga ada di toko saya, yaitu Shafira All Shop Lubuk Pakam, ya, di Shopee. Nah, tapi juga bisa dicari kalau memang mau cari, mungkin di toko-toko buku Loa atau toko-toko buku mana, mungkin ada juga buku seperti ini gitu. Nah, terserah ya mau beli mana, tapi kalau saya ketika buka les bahasa Inggris, ini yang saya gunakan untuk tingkat SMP sampai SMA, sedangkan apabila les bahasa Inggrisnya mulai dari SD kelas 1, saya akan memberikan buku les ini. Ya. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, adik-adik juga harus, bukan yang ketiga ya, yang pertama tadi buku, yang kedua pulpennya, pasangannya, yang ketiga stabilo, yang keempat adalah buku panduan, dan yang kelima jangan lupa, adik-adik juga harus mempersiapkan buku vocabulary. Buku vocabulary itu artinya buku kosakata. Nah, jadi itu bisa dipakai, itu buku tulis biasa juga. Buku tulis biasa yang khusus berisi kosakata yang bahasa Inggris yang sudah kita pelajari gitu. Misalnya seperti ini ya. Saya buat ini untuk anak-anak les saya, yaitu Shafira English Course khusus buku vocabulary. Isinya bisa kita lihat di sini. Nih ya. Ini isinya. Kita lihat di sini ada nomor, kata, ini katanya apa, meanings artinya apa, dan cek ya. Ini cek ini maksudnya ketika kita belajar bahasa Inggris, di situ kan ada tulisan bahasa Inggris ya. Jadi misalnya guru menerangkan ini katanya ini artinya ini. Jadi setiap kata per kata ditulis di sini dan artinya. Lalu guru akan mengecek sebelum pulang, guru akan ngecek vocabulary-nya udah pas belum hurufnya dan kata-katanya. Lalu oke, kalau enggak guru akan memperbaiki. Nah, vocabulary ini perlu sekali. Kenapa? Untuk mengontrol sejauh mana vocabulary yang sudah kita pelajari dan kita kuasai. Jadi biasanya ini akan dikontrol setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk mengetahui selama pembelajaran bahasa Inggris sudah berapa vocab yang sudah kita ajarkan. Jadi selain kita mempelajari dalam bahasa Inggris ini, selain mempelajari grammar atau tata bahasa, vocabulary ini juga penting gitu ya. Jadi apa kata yang untuk diucapkan ketika untuk belajar, misalnya study, di sini study tulisannya, lalu di artinya sini kita buat belajar gitu. Itu penting ya. Karena apa? Setiap memori yang setiap kata yang sudah kita pelajari itu otomatis lebih dikenal atau lebih kita ingat dibandingkan kata yang belum pernah kita pelajari. Apalagi kata-kata yang sudah kita pelajari itu sudah kita pelajari dan langsung kita tulis. Kita tulis artinya, kita ucapkan dengan mulut kita tulis dengan tangan kita, dan kita lihat dengan mata kita. Seperti ilmu mengajar kan lebih efektif. Mengajar itu 90% atau 80% itu apabila ilmu itu ditulis, didengar, dilihat, dan dipraktekkan. Nah, praktekannya itu yaitu ketika kita cek vocabulary setiap sekali sebulan. Nah, mungkin itu saja adik-adik, mudah-mudahan persiapan yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Jadi buku vocabulary ini bisa adik-adik buat sendiri ya. Ya hanya tulis nomor, itu nomor urutnya harus tetap, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai berapapun nomornya, baru kata dalam bahasa Inggrisnya, baru arti dalam bahasa Indonesianya. Baru cek ya, cek oleh gurunya ketika nanti lapor cek vocab. Nah, gitu aja adik-adik. Semoga mudah-mudahan bermanfaat ya video ini. Jangan lupa like, subscribe video ini apabila bermanfaat, dan jangan lupa share ke teman-teman adik-adik sekalian. Ibu juga akan memberikan pembelajaran bahasa Inggris kepada adik-adik sekalian perlahan-lahan dan bertahap, satu tahap demi satu tahap,
Mudah-mudahan adik-adik bisa cocok dan bisa mampu belajar bahasa Inggris ya, terutama dalam tata bahasa grammarnya gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.